warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Horas. Jadi yang saya hormati Bapak Camat maupun yang mewakili dan juga Babin Kaptipnas, Babinsa, Pak Kapos, pendamping desa dan tim ahli dari kabupaten yang membidangi ekonomi desa, perekonomian desa Buknang, dan juga bidan dan juga media pers di sini hadir. Hari ini kita dalam rangka menyalurkan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk bulan Mei 2020. Orang-orang tua saya yang saya hormati di sini, saya minta maaf, ini bukannya karena nggak sopan. Kami di sini bapak-bapak, ibu-ibu panasan, tapi karena demi kesehatan ini. Kalau yang muda katanya agak susah kenanya, tapi kalau yang tua agak gampang, makanya kita jemur. Jadi bukan ibaratnya kualet pangulu ini jemur orang tua, bukan. Karena ngikutin kesehatan. Kalau memang anak muda kian lebih sehat yang dipanas-panasan, orang wawa yang di sini, ibu-ibu. Kan seperti itu. Jadi terima kasih, puji dan syukur semua kita yang beragama dan juga yang hidup di dunia ini harus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Mau itu Batak, pastikan ada doi dokon mau lihat itu Tuhan, perjulus hali mau lihat kita Tuhan ini. Jadi kita sudah ning dison puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, terlebih kita di warga Nagori Buntu Turunan pada umumnya di Kecamatan Hotenduhan masih dijauhkan daripada wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini perlu saya sampaikan bahwasanya proses daripada dana desa ini bersumber daripada anggaran dana desa. Timbul ada pengeluaran BLT ini adalah karena ada wabah. Tadi yang disampaikan Bendahara bisa diceritakan kemana-mana, cuman lanjutannya tadi, jangan kita menceritakan kepada orang jadi kita membuat dosa. Basetang dapotan, dapotan. Untuk apa? Kan nggak ada untungnya. Tapi bagaimana yang kita ceritakan adalah masih kita bersyukur sudah berapa kali Nagori Buntu Turunan kita mendapatkan paket sembako dari mitra kita. Itu yang harus kita syukurin. Dan kita juga harus bersyukur di sini. Setelah saya buat di media sosial di mana bahwasanya pendataan apa segala macam dan yang mendapatkan BST nanti bantuan sosial tunai untuk di Kabupaten Simalungun itu terbanyak di Nagori Buntu Turunan yaitu 465 kakak. Ya itu karena kita juga jeripaya bersyukur ya mudah-mudahan masyarakat juga mendoakan pemerintah. Kalau kami sudah pasti mendoakan warganya. Saya habis sholat pasti mendoakan. Ya pertama pasti diri sendiri, keluarga, baru ke warga. Kan seperti itu. Itu namanya amanah yang bapak-bapak ibu berikan itu, itulah yang kami laksanakan. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu belum tentu memikirkan pangulu, belum tentu memikirkan gamut. Karena kami adalah amanah yang bapak-bapak ibu berikan. Salah satu contoh saya berikan. Pada saat kita mendapat sesuatu, kan sepertinya ada yang cerita itu kan, ada kemarin dapat dari Kisaran katanya. Dapat sembako ada nggak ibu-ibu dulu ingat yang waktu ada bantuan kita dari pengusaha Kisaran? Ada? Ada yang dapat di sini? Yang beras? Ada kan? Pada saat dia mengatakan dia dapat, kemarin itu saya dapat sembako dari Kisaran katanya. Tapi pada saat berikutnya kita kan nggak ada ketergantungan dana dari pengusaha kita pos-pos ini biar bagaimana kebagian semua. Pada saat dia tidak kebagian ada dari bantuan dari pengusaha yang lain. Dia do pikiran di gamoton, utangi data katanya. Tapi pada saat dia dapat, apakah tahu orang Kisaran itu ibu? Kan itu tadi. Jadi intinya makanya pertama saya ucapkan puji dan syukur. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, itulah yang paling utama.
Saya sampaikan di sini bukan untuk keluarga dan seluruh masyarakat Nagori Buntu Turunan. Saya dapat melihat di Nagori Buntu Turunan, kalau memang ada yang memang besok dia tidak bisa makan karena tidak ada beras dan tidak ada uangnya, datang ke rumah saya. Kalau ada masyarakat Nagori Buntu Turunan, kita jangan berbuat ibaratnya membuat gaduh suasana. Audang dapotan. Sebetulnya kalau orang yang mampu mau minta, itu dengan sendirinya dia meminta kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar dia tidak mampu. Tapi orang yang tidak mampu, bapak-bapak, ibu-ibu, mau memberikan kepada orang sesama kita, berarti dengan sendirinya kita mendoakan kepada Tuhan agar kita menjadi orang kaya. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, ibu-ibu. Di sini ada memang perubahan data penerima bantuan langsung tunai. Pada saat beberapa minggu yang lewat kan, yang mungkin ada sekitar 27 orang yang di sini yang dikunjungin tim relawan untuk melihat kondisinya sesuai 14 kriteria. Iya kan, Bu? Ada yang dikunjungin? Coba tunjuk tangan yang dikunjungin tim relawan. Yang datang ke rumahnya. Oh, bahasa Jawa, sengomai ditekani karo perangkat relawan itu. Jadi ada 75 yang sudah dikunjungin itu, makanya kemarin 2 hari yang lalu kita musyawarah desa untuk perubahan penerima BLT dana desa itu. Kalau yang sebelumnya, saya berani pastikan di situ, saya cantumkan di situ bahwasanya BLT dana desa adalah wewenang desa. Kalaupun ada yang salah di situ, pasti resikonya dan juga dunia akhirat perangkat dan relawan ini. Kan seperti itu. Tapi karena naik tarafnya, ini kan 75 orang kita yang sudah terdata itu sudah menerima BST. Nanti pihak kantor pos datang ke sini sekitar pukul jam 3. Jadi kita keluarkan yang 75 orang ini. Kita sisir lagi masyarakat, yaitulah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Itu dasar apa? Ya pasti juga karena ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur kepada Tuhan. Ya dengan adanya ini penambahan, kita juga menambah masyarakat mendapatkan itu. Jadi untuk itu saya dari pemerintahan Nagori Buntu Turunan mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kalau saya hitung-hitung, walaupun sebetulnya kota ini bukannya Pangulu dikasih kota, tapi kan kita mengirimkan data. Kalau memang kota diberikan kian, contohnya 465 contohnya yang menerima BST itu sudah pasti tercover semua masyarakat yang tidak mampu. Kan seperti itu. Tapi karena dari sana datanya, penentuannya, dan yang saya lihat, makanya itu tadi yang saya bilang bersyukur, yang dari 465 ini, mungkin bapak-bapak ada dulu waktu kita tanggal 7 April kalau nggak salah saya, bahwasanya kita diperintahkan mendata masyarakat yang terdampak COVID beserta masyarakat yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu itu sudah pasti terdampak 2 kali lipat COVID. Tapi yang terdampak COVID itu bisa jadi saya contohnya yang selama ini jualan ke Siantar. Karena adanya COVID-19 ini saya nggak bisa kemana-mana, manen juga saya tidak bisa, tidak kuat, kan ikut terdampak. Jadi dasar itulah kita ada perubahan BLT untuk dana desa itu. Dan yang terakhir, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dapat melihat di sebelah kanan kita, yaitu adalah paket sembako. Itu paket sembako yang sebelah kanan ada 1122. 1112. Nah, nanti tekor pula aku. 1112. Baru yang di dalam ada itu yang dari bantuan Pemkab Simalungun. Itu ada 88 KK. Jadi ada sekitar 1200 KK yang akan kita salurkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau memang kita saling memikirkan, pasti juga nggak perlu kalian tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Panguli itu pasti sudah memikirkan bagaimana untuk kita.
Tapi ada juga yang sudah menerima BPNT, menerima PKH, dia tiap bulan disalurkan, tapi keluar seperti ini sembako, basia udang dihut katanya. Tapi kenapa dia pada saat tiap bulan dapat, kenapa dia tidak balik? Ngapa gudak kuyawon nama deba? Kan nggak ada seperti itu. Jadi kita harus memahami apapun ceritanya, bagaimanapun kepemimpinan seseorang itu nggak ada di dunia ini yang bisa 100%. Makanya perlu kami juga masukan dari masyarakat semua, kalaupun ada salahnya gamot atau kelalaiannya, janganlah terus memponis gamot itu. Janganlah terus memponis Pangulu itu. Berdosa kita. Belum tentu yang kita ibaratnya bilangkan itu tentu. Padahal kita sudah terucap sama Allah. Karena omongan itu ibaratnya doa kepada kita. Jadi mudah-mudahan sebelum Lebaran ini semua paket ini sudah tersalur. Tengoklah badan-badan, cuman sekdes saya sama Gama Utanaan yang gendut. Kalau yang lainnya udah mulai kurus ini. Ikat pinggang aja udah turun. Karena sebelum Lebaran kita sudah harus ini 2 malam ini kita datang ke Batu Anam untuk menjemput ini. Ternyata pas datang kita disuruh pulang lagi karena belum datang paketnya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah timbal baliknya. Pada saat bapak-bapak ibu memberikan amanah kepada kita, kita juga harus melaksanakan. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita di Nagori Buntu Turunan ini berjalan, jangan gara-gara nilai 600.000 rusak persaudaraan, rusak antara pemerintah dan Nagori. Ini adalah sesaat karena ada wabah, makanya ada bantuan seperti ini. Tapi saya yakin dengan kita sering vokal dan juga kemarin pada saat ada Pak Bupati di Tanah Jawa, mudah-mudahan ke depan pendataan warga yang tidak mampu mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintahan untuk mengembalikan pendataan itu kepada dusun, dan Pangulu ikut hadir di sini. Dan juga saya minta kepada masyarakat, habis Lebaran ini kami akan bergerak tim relawan. Siapa yang sudah mendapatkan BPNT sama PKH itu, kami akan kumpul patungan dari gaji kami, walaupun gaji kami belum keluar. Ini makanya kurus ini sekdes karena adanya makanya ada tambahannya gendut dia. Kalau yang lain ini kurus karena gajinya belum keluar. Kan itunya. Kami membagi sembako. Jadi untuk itu nanti kami akan datang menyisir dan juga bekerja sama. Mari kami bantu pemerintah. Ikutlah. Contohnya pada saat ini nanti kita semprotin rumahnya. Kita tulis itu keluarga miskin. Kalaupun ada rumahnya yang gedong, kan kita Pangulu tidak bisa menggantikan orang kaya itu kepada contohnya Ito ini ke Ito ini, kan gitu. Ito ini udah kaya contohnya. Lesi Tungkir sedang, karena agak pengeluarannya banyak, lama dia kayanya, sedang. Kan gitu, nggak bisa langsung kita gantikan. Tapi nanti kita buatkan kita tulis atau bagaimana lah, nanti perlu juga pendampingan dari Kapos, Babinsa dan juga Satpol PP. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi untuk ini setelah nanti penyalurannya oleh bendahara, karena ini uang rakyat, konggo hepe kusat dirina nau makirai songonon. Kan gitunya. Jadi kalau ini adalah uang rakyat, ini adalah uang kita, nanti bendahara yang menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ada saya lihat di Jawa sana, nggak usah jauh lah, di berbatasan Sumatera lah, tapi nggak berbatasan desa kan gitu. Saya ambil uang, saya gini-gini kan, saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya yang berikan seolah-olah saya dari kantong saya. Iya Pak Kapos. Jadi ini sudah dilengkapin bendahara. Dan nanti setelah diambil uangnya, coba dilihat, jangan-jangan bendaharaku ini bermain kan gitu. Tapi saya yakin udah tanggung kalau permainan seperti itu. Tunggu jadi ada gubernur baru bisa bermain, itu pun untuk amal. Contohnya ada uangnya dikasihkan untuk ke masjid atau gereja. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, karena kita nanti malam juga akan bertemu ataupun nanti penyaluran sembako ini mungkin kita buat apakah nanti biar nggak kejauhan ke sini, tapi saya akan ikut setiap huta
Nanti setiap contohnya Huta 1 ada 150 kakak, nanti kita angkat 150 kakak, kita adakan satu tempat, saya akan ikut juga di situ untuk menyampaikan itu secara simbolis dan juga bantuan tersebut dari mana biar semua clear, tidak ada masalah. Nanti daripada kita juga berbondong-bondong ke sini terlalu jauh masyarakat, nanti kami akan distribusikan ke hutan masing-masing, tapi melihat situasi dan kondisi bisa juga nanti masyarakat yang datang sini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi minta maaf, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu apa amplopnya, nanti uangnya. Belok mana ya, Pak? Tengok sini, Pak. Biar dipoto ya, Pak. Wes. Cucu pengen nenek, iya, Nek. Mengerti aku, Nek. Terima kasih. Makasih, Pak. Udah. Wes lah Mas. Makasih ya, Pak. Iya. Yo, Sehat-sehat. Apa gula ya Bu ya? Biar sehat lagi. Persaitong, si guru tapi apa nih mereka? Datang tadi. Yang tema ada juga nanti yang datang. Baru sinaga itu. Martin. Sejuk lo moto. Artis.